Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di program I5 Immanuel 5 Minute bersama dengan saya Pendeta Okto Immanuel. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah terlebih dahulu membaca firman Tuhan dalam renungan malam Sabda Bina Umat yang terambil dari surat Korintus yang pertama pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mungkin di antara kita ada yang kesulitan untuk mencerna teks tersebut. Saya menduga bahwa ada terjemahan yang sulit untuk kita pahami secara khusus bagi kita yang memiliki Alkitab terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia, seperti yang saya punya. Maka dari itu, untuk mempermudah renungan malam ini, untuk mempermudah kita memahami firman Tuhan dalam renungan malam kali ini, saya akan membagi alternatif terjemahan lain yang juga dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nama terjemahannya adalah Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini. Saya bacakan ya. Anggaplah, ayat yang pertama. Anggaplah, kami pelayan-pelayan Kristus yang bertanggung jawab memberitakan rencana-rencana Allah yang belum diketahui dunia. Ayat yang kedua. Yang pertama-tama dituntut dari pelayan yang demikian adalah bahwa ia setia kepada tuannya. Ayat yang ketiga. Bagi saya, tidak menjadi soal apa yang kalian atau siapapun juga pikirkan tentang diri saya. Malah, apa yang saya sendiri pikirkan mengenai diri saya sendiri pun tidak menjadi soal. Ayat 4. Saya tidak merasa bersalah dalam hal apapun juga. Tetapi itu bukan bukti bahwa saya memang tidak bersalah. Tuhan sendirilah yang menentukan saya bersalah atau tidak. Ayat yang kelima. Sebab itu, karena belum waktunya, janganlah kalian cepat-cepat menentukan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Tunggulah sampai Tuhan datang nanti. Ialah yang akan membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Ialah yang akan membongkar semua niat yang terpendam di dalam hati manusia. Semoga terjemahan yang saya bacakan ini dapat membantu kita dalam merenungkan firman Tuhan. Tema renungan malam yang ditentukan oleh Sabda Bina Umat adalah menjadi pribadi yang dipercayai Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya coba memikirkan tentang juru bicara, presiden. Saya merasa bahwa orang yang ditunjuk menjadi juru bicara kepresidenan memiliki peran yang penting. Seorang juru bicara presiden pasti berusaha menjadi pribadi yang dapat dipercaya guna mengemban tugas yang sangat penting tersebut. Bukan hanya dapat dipercaya, tetapi juga menjadi pribadi yang mencerminkan kebaikan dan kebijaksanaan pemerintah yang dipimpin oleh presiden. Apapun yang diucapkan oleh juru bicara presiden, maka publik akan beranggapan bahwa pernyataannya mewakili pernyataan presiden. Saya menjadi salut untuk tugas yang sedang diemban oleh Pak Fazrul Rahmat sebagai juru bicara Presiden Joko Widodo. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Memang kita ketahui bersama bahwa ia memiliki masa lalu yang kelam. Namun perjumpaannya bersama dengan Yesus telah membaharuinya. Rasul Paulus bagaikan juru bicara Kristus. Ia bukan hanya menjadi seorang pemberita firman yang luar biasa, namun juga ia menjadi seorang yang menghidupi nilai-nilai Kristus yang ia ajarkan kepada orang banyak. Rasul Paulus mengerjakan panggilan yang sudah dipercayakan Tuhan. Baginya, selama masih ada di dunia dan selama kehidupan masih Tuhan beri, ia memakai kesempatan tersebut untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, dan juga sebagai sahabat Allah bagi dunia, kita perlu meneladani Rasul Paulus untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Pakailah kesempatan yang kita miliki untuk belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi yang belum percaya atau bagi mereka yang ragu untuk percaya. Mengakhiri renungan malam ini, saya menyodorkan sebuah pertanyaan reflektif. Maukah saudara dan saya menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Selamat merenung, selamat bertumbuh dalam Tuhan. Stay safe, stay healthy, stay home.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.